aman, wujud terkendali. Wah, Selamat sekalian. agak seger ya Pak Cito nggih. Yes, berkat doane dulur-dulur kabeh. Nggih, nggih, nggih. Untuk yang ini Pak Cito, kabar-kabar terbaru terapi Pak Cito. Kira-kira ada dulur-dulur yang mengalami progresivitas, kemajuan dari sakitnya barangkali. Live masih ya. Nggih. Salam Rahayu, salam satu napas, salam seduluran, salam selalu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu, sugeng pinanggihan malih kalih Kang Sucito. Dulur-dulurku dimanapun Anda berada, Kang Sucito pada malam hari ini diberikan kesempatan sangat luar biasa dengan adanya kedatangannya Mas Indra dengan tim dan saudara-saudara kita yang lain, mengucapkan terima kasih dan menyampaikan salam untuk seduluran di mana tanpa pembeda. Saudaraku, mudah-mudahan dengan adanya nyampari swara utawi menyapa dulur-dulur kanggo nambani kangen semprole Kang Sito muga-muga manfaat. Amin. Sekedar semprol tapi berbobot. Ya, matur suwun. Saudara-saudara, Kang Sito mau bercerita. Alhamdulillah, matur suwun dulur-dulur. Mas Indra menanyakan tentang kabar bagaimana ada perkembangan tentang terapi. Mas Indra, iki ono kejadian sing sangat luar biasa Mas Indra. Kemarin kita kedatangan saudara kita dari Tasikmalaya, ya, namanya Mas Edi Listiakusuma. Menurut keterangan Mas Edi, 5 tahun tidak bisa tidur. 5 tahun, iya kan ya? Cerita nih, langsung cerita di sini. 5 tahun nggak bisa tidur. Tidur dalam 3 hari 3 waktu 3 hari 3 malam bisa tidur hanya 10 menit. Itu dialami sejak 5 tahun. Ya, jadi 5 tahun sampai 5 tahun ke belakang ke sini, gimana ke belakang ini ya. Itu nggak bisa tidur. Nah, setelah pamane iku delok YouTube, Mas Edi itu dikasih tahu coba lihat YouTube ini. Nah, terus ngebel kan waktu itu ngebel langsung ngomong saya orang Sunda, jadi nggak bisa bahasa Jawa dengan jelas. Ya wis, nggak apa-apa, pokoknya sementing bisa bisa komunikasi. Nah, pada kesempatan tak kasih audio, ya audio tak kasih audio, sing durasinya nggak salah yang 3 menit, 2 detik. Ya. Didengarkan 2 kali, setelah didengarkan 2 kali langsung ketiduran. Dan saat itu sudah mengatakan bisa tidur 10 hari, merasa ketidur 10 hari. Ya. Sampai sekarang merasa berterima kasih, tapi ya semua itu kan kuasanya ya, kuasanya yang maha kuasa ya. Dengan adanya arahan-arahan audio itu, mendengarkan audio bukan arahannya, mendengarkan audio bisa tidur lelap. Dan kemarin di sini tuh sempat antara 4 hari ya. Pegawainya turu tok dong ini. Turu nutup. Saking Tasikmalaya. Saking Tasikmalaya. Saking bunga. Dan aneh ya, waktu mau ke sini kan sudah berapa bulan Mas Indra? Enggak. Belum ada waktu ya. Terus ketika meditasi, beliaunya mengatakan seperti ini, Kang Sito bantu aku supaya bisa sowan ke Kang Sito. Kang Sito bantu dalam meditasi. Ketika meditasi diijabahi, ada kejadian sehingga masuk akal. Ada tamu dari Bandung mau ke Jogja, itu mampir ke Tasik dulu. Nah, teknis itulah yang pikir nih, kok sampai segitunya Gusti itu cara ngatur, sampai
Tasik langsung dapat tunutan sampai Jogja. Ya. Dari terminal Giwangan ke Ngawi itu bis terakhir. Nah, dari Ngawi ke Bojonegoro itu pun bis terakhir. Nah, waktu perjalanan dari Ngawi ke Bojonegoro, menurut logika, ya kan, penumpang lainnya kan sudah banyak yang ditanya, kira-kira ini dari Bojonegoro nanti jam berapa ya? Kalau jalannya seperti ini, Mas, paling enggak ini nanti bisa jam 8. Dan kalau ke Surabaya sudah habis bis terakhir. Karena biasanya perjalanan menurut kebiasaan itu ditafsirkan seperti itu, ya kan. Secara logika juga enggak masuk akal. Dasar supir itu perjalanan meripate wis gak pate angger di Udan terus bisa. dem teko ngarep mesti minggir, udan terus pisan. Nah, sampai Bojonegoro itu 6:30, Mas. Secara logika ini jadinya enggak masuk akal. Ternyata sampai situ sik ngatasi. Nah, terus akhirnya naik Bojonegoro jurusan Surabaya sing terakhir juga. Nah, jadi sampai sini ku menceritakan tentang pengalaman-pengalaman sing unik. Ya, iku. Terus ono cerita mana tentang wingi iku saudara kita dari Sragen, Mbak Jasmi, itu bercerita tentang kenyataan real. Kemarin itu kan pas mau 100 hari ini putrane kan. Nah, ketika perjalanan Sragen Wonogiri itu perjalanan sekitar 50 kilo. Tapi tepatnya kampungnya mana nggak ngerti. Ketika mau masuk ke ruang makam, lokasi makam, itu dari luar makam tuh nggak kuat berjalan, berat, koyok ono sing gandoli, ya koyok ono sing gandoli. Wis saiso-isone pokoknya pelaku itu Kang Jito aku kok kaboten ngene bantu Kang Jito aku. Iku real iku ya. Ini real. Terus Mas aku wedi. Mas aku wedi. Nah, serana ngopo-opo. Nah, akhirnya sama Mas Hari itu kan kan gak ada Mas Hari. Setelah masuk makam dan melaksanakan tabur bunga. Setelah tabur bunga terakhir, ya kan. Setelah masuk makam itu perasaan langsung enteng. Yes, nggak ono beban. Setelah tabur bunga terakhir, ono kejadian sing nggak masuk akal juga. Yaiku ono wit jati sing jarene menurut Mbak Jasmi karo Mbak Riono iku gedene ora umum, ya kan? Tumbang iku tanpa sebab. Ya, tumbang itu tanpa sebab, gak ono angin, gak ono udan, gak ono opo. Dan wit iku wit seger. Ya. Nah, dari kejadian seperti itu istilahnya ono tanda-tanda sing iso dibaca. Berarti alam iki wis mulai menunjukkan sesuatu yang harus diperhatikan, harus dipahami, ya. Nah, kalau kita ambil dari pohon jati yang tumbang secara mendadak tanpa sebab, berarti apa kira-kira rangkaian hidup ini atau jati diri kita ini apa kira-kira harus dipelajari, ya, apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita memahami dengan adanya tanda-tanda alam yang mulai datang bencana atau segala macam itu, jadi ini anak tembung alam nuntut. Seperti itu ya, alam menuntut. Nah, pada saat itu pemikiran-pemikiran sing wis tersambung, opo ya sing terjadi? Kok akhir-akhir iki ono kejadian-kejadian sing nggak begitu nggak begitu gampang dipahami. Nah, lek dikait nih karo gini lentang kemukus, ya, dikaitnya karo lentang kemukus, berarti tahapan demi tahapan kita masuk pada
apa ya istilahnya waktu ya. Waktu alam jarene lagunya Ebit Gade, alam mulai bosan bersahabat dengan manusia ya. Nah, kan seperti itu ya. Karena ulah manusia. Nah, makanya aku juga berdoa khususnya untuk negara Indonesia, NKRI tercinta. Semoga NKRI ini dijauhkan dari malapetaka. Amin. Ya. Amin, Kang. Amin. Amin. Dijauhkan dari malapetaka karena semua apa yang diulahkan dengan manusia itu nantinya akan kembali ke manusia. Nah, makanya aku mempunyai gambaran seperti ini. Kira-kira ada hukum balik apa di negeri kita ini? Banyak orang yang mengatakan seperti ini. Mental orang Indonesia itu perlu direvolusi.